Pembalap Spanyol tersebut sudah meningkatkan intensitas latihan karena kondisi lengan kanannya yang habis dioperasi, berangsur pulih. Meski begitu, Marquez belum bisa mengaspal. Padahal, sejak memutuskan absen selepas MotoGP Italia, ia sangat gatal untuk tampil dalam balapan. Dalam wawancara dengan DAZN, juara dunia MotoGP 6 kali tersebut menjelaskan tentang proses pemulihannya. Pada akhir Agustus, setelah 12 pekan operasi, saya menjalani CT scan, di mana terjadi perubahan terhadap tulang yang harus dilihat. Itu akan memberi kami jawaban apakah kami bisa meningkatkan pemulihan atau tidak, tuturnya. Untuk alasan X, saya harus memperpanjang pemulihan hingga 2 pekan. Saya akan harus melakukannya karena tidak bisa menyia-nyiakan semua pekerjaan yang telah dilakukan sejauh ini. Ketika dokter mengatakan, oke, dan saya cukup kuat, maka hal pertama yang saya akan lakukan adalah mengendarai motor. Sebab, itu di mana otot-otot tertentu yang Anda perlukan akan bekerja dengan baik, dan kami akan mencapai 100% secepatnya. Marquez berjanji akan memulihkan kondisi dengan tenang sehingga fisiknya benar-benar siap menghadapi persaingan sengit ke depannya. Selama proses tersebut, ia menghabiskan waktu dengan keluarga terutama sang adik, Alex Marquez, dan terus memonitor kabar dari MotoGP. Keluarnya Suzuki dari MotoGP membuat dinamika bursa pembalap lebih bergairah. Yang menarik perhatiannya adalah sosok pendamping musim depan. Pol Espargaro dianggap gagal membantu pengembangan RC213V sehingga tak bisa mempersembahkan hasil memuaskan. Beberapa nama beredar, tapi belakangan mengerucut kepada Joan Mir. Juara dunia MotoGP 2020 tersebut diharapkan membentuk kombinasi apik dengan Marquez. Ini merupakan tahun menarik dalam hal perekrutan. Ada banyak pergerakan. Pembalap yang sebelumnya di Honda bakal pindah. Adik saya ke Ducati, Pol ke KTM, Marquez menjelaskan. Ada 2 tempat kosong di Honda, 1 bakal diisi oleh Alex Rins, pembalap hebat, seperti ditunjukkan di Silverstone, di mana dia berada di level bagus. Tampaknya, mereka mengatakan bahwa pembalap Repsol Honda berikutnya adalah Joan Mir. Belum dikonfirmasi, tapi itu sepengetahuan saya. Pemilik 3 kemenangan MotoGP 2021 tersebut tak peduli siapapun wajah baru dalam line-up tim. Yang terpenting, mereka bisa membantu mengerek Honda ke atas lagi. Saya memperhatikan Honda dan tim. Niat dan harapan saya adalah melihat Honda ke puncak lagi. Tidak seperti yang saya lihat di balapan terakhir, katanya. Kami membutuhkan kerja tim, sehingga informasi tidak hilang sepanjang jalan dan pembalap memberikan 100%. Marquez mendesak agar Honda melakukan perubahan di berbagai sisi, meski ia menjadi acuan dan disebut tak sulit menaklukkan RC213V, nyatanya pembalap rider 29 tahun menderita. Kami perlu perubahan. Semua pembalap menderita. Apa yang saya kendarai tahun ini juga membuat menderita. Bukan hanya karena lengan, tapi saya juga tidak merasa nyaman di motor, ucapnya. Itu di mana kami dipaksa untuk berubah agar bisa bertarung di kejuaraan dunia musim depan. Selain itu Marc Marquez sekarang tengah bekerja keras untuk bisa kembali balapan di MotoGP. Rencananya, The Baby Alien akan hadir di paddock Repsol Honda dalam akhir pekan Grand Prix Austria, 19–21 Agustus. Namun, kapan tepatnya juara dunia 6 kali MotoGP tersebut bisa lagi menggeber RC213V belum dapat dipastikan. Semua masih harus menunggu progres pemulihannya. Honda tidak mau mengambil risiko. Tetapi Marquez menegaskan bahwa dirinya ingin merayakan comeback dalam kejuaraan tahun ini, dan sang pembalap telah mengatur jadwal di mana ia berharap kondisi fisiknya sudah memungkinkan tampil. Tujuan saya dan di saat yang sama menjadi target realistis adalah kembali balapan musim ini. Mungkin 2 putaran terakhir atau hanya di Valencia, kata pembalap 29 tahun itu. Sebelum saya mengendarai motor tahun depan, saya harus melakukan setidaknya 1 balapan, musim ini, tambah Marquez yang terakhir kali balapan di Mugello pada akhir Mei lalu, di mana ia finish P10. Sementara itu, di puncak klasemen MotoGP, pertarungan juara dunia kembali memanas, bintang Monster Energy Yamaha masih memimpin, tetapi keunggulannya atas Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, menipis.